Perintah dari Tuan Penjara, siapapun dilarang masuk atau keluar penjara hitam tanpa izin. Raja Tinju, kau ingin mati? Apa itu Tuan Penjara brengsek? Aku Taiga, ketua kelompok pembunuh hitam, tidak takut padanya. Gerbang penjara hitam hanyalah hiasan, perintah Tuan Penjara adalah pintu penjara yang tak boleh disentuh. Siapa sentuh siapa mati. Tuan Penjara, buruk. Anak buah Taiga paksa masuk penjara Susi. Cari mati. Hari ini aku akan masuk paksa. Pernah lihat tinju sebesar panci? Kau melangkah satu langkah saja, semua anggota kelompok pembunuh hitammu akan kena imbas. Hahaha, kuambil alih penjara hitam. Mulai sekarang di sini adalah kerajaanku. Hahaha. Taiga, berlututlah di hadapanku. Tuan Penjara. Sudah kukatakan, siapa berani langgar aturanku, harus mati. Raja Tinju memberontak, pantas mati. Yang tidak ingin mati, cepat pergi. Tuan Penjara. Kau ini ketua geng darah. Tapi tak bisa kendalikan Raja Tinju bawah tanah. Hampir saja dia masuk penjara hitam. Pergi ke gua iblis bawah tanah, dihukum 7 hari. Jika terulang, pasti kubunuh tanpa ampun. Gua iblis bawah tanah. Masuk ke sana nyaris mustahil selamat. Aku bersedia menyerahkan miliaran dolar. Tuan Penjara, maafkan aku kali ini. Berani tawar-menawar denganku? Tambah 3 hari. Kurang 1 hari saja. Kuhancurkan tulang-tulangmu. Pato, perintah Tuan Penjara. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Aku. Pergi beritahu Yewutian. Katakan padanya dia tidak pantas denganku, Yuli. Jangan bermimpi. Meski dia habiskan segala upaya untuk dapatkan surat pernikahan keluarga Yu, tetap tidak mungkin. Aku Yewutian. Kau Yewutian? Itu semakin tidak mungkin. Oh, kau sangat percaya diri ya? Aku Jenderal Besar Yuling dari Sia. Pasukan Yuling ku bentuk sendiri. Sedangkan kau hanya penjaga penjara Castle, Tidak Sepadon. Tak perlu banyak bicara. Ini surat pernikahan. Ingin menikahiku? Kau tidak pantas. Jauh-jauh datang untuk membatalkan pertunangan, seolah-olah aku sangat ingin menikahimu. Kau terlalu sombong. Jangan keras kepala. Ini token keluarga Yu, anggap saja kompensasi untukmu. Bawa ini untuk pamer di kemudian hari. Tidak saya kau menjelat keluarga Yu. Kita pergi. Tak kusangka putri keluarga Yu seperti ini. Untung dulu tidak ikuti saran keluarga untuk menikahi wanita ini. Tuan Penjara, Tidak baik, Nona Jiang Jia. Aku pukul mati perempuan jalang ini. Menikah dengan Liu Xiao itu keberuntunganmu. Kalau tidak pergi, si kecil itu akan mati. Berani menyentuh wanita Yewutian. Perintahkan Wuchang, siap menyambut kedatangan, besok pagi. Tuan Penjara tiba di Zhenhai. Baik. Tuan Penjara kembali ke dunia, langit dahsyat akan berubah. Pukul mati kau yang tak tahu malu. Aku tidak mau menikah. Kenapa kau memaksakku? Keluarga Liu. Ku beritahu, hari ini harus pergi ke keluarga Liu untuk menikah. Dan harus melayani Liu Xiao dengan baik. Kalau tidak, si kecil itu akan mati. Nenek, jangan perlakukan Yao Yao seperti ini. Sampai sekarang, kau masih melindungi si kecil itu. Keluarga Liu tidak menganggapmu sudah punya anak, kau masih tidak puas? Seseorang, patahkan tangan kaki si kecil itu. Jangan sentuh Yao Yao. Aku pergi. Tidak apa-apa. Bukan aku Kijam, tapi nyawa keluarga Jiang. Ada di genggaman keluarga Liu. Kalau tidak mengirimmu ke keluarga Liu, keluarga Jiang akan hancur. Hari ini, para bangsawan Zhenhai yang sibuk bisa menghadiri pernikahanku Liu Ming. Sangat terhormat. Selamat, Pengganten datang. Maaf sekali, membuat Liu Xiao menunggu lama. Tidak apa-apa.
Oh. Gadis tercantik di kota Zhenhai, memang luar biasa cantiknya. Kau bisu? Cepat sapa Liu Xiao. Liu Xiao. Kali ini keluarga Jiang cukup patuh. Orang tua ini masih ada gunanya. Ya. Terima kasih pujian Liu Xiao. Hahaha. Benar-benar pasangan yang serasi, hanya saja. Keluarga Liu memang megah. Bisa menemukan pengantin secantik ini, keluarga Jiang kali ini. Benar-benar naik kelas, hanya saja. Pernikahan ini tidak boleh dilanjutkan. Anak liar dari mana, berani mengganggu Liu Xiao, cari mati. Hari ini hari kematian Liu Xiao, aku urus pemakamannya. Wu Tian. Oh. Ternyata kau anak muda itu. Berani mengacau pernikahan Liu Xiao. Cepat pergi dari sini. Yuro jangan takut, aku datang. Kukira siapa, ternyata ayah si kecil itu. Berani sekali mengutukku, Liu Xiao. Panggil orang. Mana dia? Cari mati. Jangan bergerak, atau aku bunuh perempuan ini. Wu Tian, pergi. Jangan pedulikan aku. Kita pergi bersama. Yao Yao ada di tangan mereka. Mereka akan membunuh Yao Yao. Pergi. Hahaha. Apa? Kalian bajingan. Berani menggunakan Yao Yao untuk mengancamku. Hahaha. Apa yang bisa kau lakukan jika aku mengancammu? Orang sepertimu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Binatang. Wu Tian, jangan. Cepat pergi. Hahaha. Berani kau membunuhku? Aku juga mengundang Tuan Yuling. Dan Tuan Wuchang. Mereka tidak akan membiarkanmu. Tuan Yuling, penjaga kota Zhenhai, tiba. Tuan Yu sudah datang. Kau selesai. Tuan Yu, akhirnya Anda datang. Ada apa ini? Yu Tian si gila ini, dia ingin mencuri pengantin. Dan dia ingin membunuh Liu Xiaoye. Yu Tian mencuri pengantin. Ini urusanku dengan keluarga Liu, tidak ada hubungannya denganmu. Yu Tian, kurasa kau gagal memenangku. Jadi kau datang ke sini untuk membuat masalah. Berlagak. Aku katakan sekali lagi. Perseteruanku dengan keluarga Liu, lebih baik kau tidak ikut campur. Aku tidak ikut campur. Aku adalah penjaga kota Zhenhai. Segala sesuatu di kota Zhenhai, aku yang mengurus. Penjaga kecil, sombong sekali. Tidak mau dihormati, mau dihukum. Bagaimana bisa? Tuan penjaga, Ye Wutian ini. Dia adalah Wutian. Dia menyerangku. Dia tidak menghormati Anda. Tolong, Tuan penjaga. Hukum dia di tempat. Aku tidak perlu diajari cara menegakkan hukum. Ah, ini. Aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi jika kau menyerangku lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Karena ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak akan ikut campur lagi. Selesaikan sendiri. Tuan penjaga, jangan tinggalkan aku. Jika aku mati, Tuan Wuchang pasti akan marah. Tenang, Wuchang tidak akan marah. Wuchang tunduk pada tuan penjara, dan aku adalah tuan penjara. Liu Ming, segera kembalikan putriku. Jika tidak, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Jangan sok jagoan. Lihat itu APA. Yao Yao. Sok jagoan lagi, ayo. Barusan bilang apa? Aku dengar ada yang bilang. Dia bos penjara, ha? Cari mati. Hancurkan tangannya. Yao Yao, aku mohon, apa saja yang kau mau lakukan padaku. Yao Yao masih anak-anak. Aku mohon lepaskan Yao Yao. Wahahaha, coba suruh si sampah ini sentuh aku lagi. Hah, bukan mau memukulku? Ayo. Pukul. Mengenkam anak Kessel, sangguhina. Yao Yao. Aku mohon, apa saja yang kau mau. Jangan sakiti Yao Yao lagi, aku mohon. Lihatkan. Kau bahkan tidak sepintar seorang wanita, sujud di hadapanku. Waduh, masih berani melotot ya. Mata anakmu tidak mau lagi ya? Jangan. Wu Tian, cepat selamatkan Yao Yao. Baik.
Aku sujud. Wahaha, puas. Tadi, tangan mana yang mencekik leherku? Hancurkan sendiri. Liu Xiao, dia tidak ada pisau. Bagaimana menghancurkannya? Tidak ada pisau? Kalau begitu urus sendiri saja. Wu Tian, jangan. Waduh, bagaimana? Tidak bisa? Aku ajari ya. Berhenti. Aku lakukan. Wu Tian, Wahaha, sok jagoan tadi, sekarang. Hanya seperti anjing, berlutut memohon ampun di hadapanku. Lepaskan Yao Yao. Minta aku melepaskannya? Belum cukup. Wah, si cantik, sekarang milikku ya? Aku kan jauh lebih gagah dari suamimu si sampah ini, hah? kami sudah lakukan semuanya. Sekarang bisa lepaskan anakku? Lepaskan anakmu? Siapa bilang? Aku tidak bilang loh. Yao Yao. Waduh, lihat, mati. Yao, Yao. Liu Ming. Cari mati. Kau bunuh anakku, aku akan ambil nyawamu. Tuan Wuchang, silakan masuk, haha. Ah, Anakku. ah. Penjaga Yewutian di hadapanmu. Membunuh anak dengan kejam, mohon berikan keterangan untukku. Kalian menculik istri dan anak Yewu Tian terlebih dahulu. Yewu Tian membunuh Liu Ming setelahnya. Ini karma. Bahkan sebagai penjaga, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa sebenarnya identitas Yewu Tian ini? Mengapa kekuatannya begitu hebat? Tuan Wuchang. Penjaga Yu. Tuan Wuchang, mohon berikan keterangan untuk anakku. Aku rela menyerahkan seluruh hartaku. Yewu Tian. Tuan Wuchang akan memberiku keadilan. Kau pasti mati. Anak buah terlambat datang. Mohon maaf Tuan Penjara. Tuan Wuchang, apa maksudmu ini? Bawahan telah menemukan Putri Yao Yao. Dan telah mengirim tabib ahli untuk siaga. Hari ini, aku memaafkanmu. Bunuh tanpa dosa. Perintah diterima. Tuan Wuchang, mohon ampun. Tuan Wuchang. Tuan Wuchang, mohon ampuni nyawa hina ini. Aku tidak akan berani lagi melawan Yewu Tian. Tidak, tidak. Ah, Tuan Penjara, kau tidak bisa membunuhku. Yuro adalah anakku, jika kau membunuhku. Saat Yuro sadar, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Mohon ampun, mohon ampun. Yuro begitu baik hati. Jika aku membunuh orang tua ini, mungkin, sudahlah. Lebih baik tunggu Yuro sadar dulu, baru bicara. Yewu Tian, berani kau suruh Wuchang membunuhku. Aku jujur saja, aku adalah Yao Yao. Inang boneka darah, jika aku mati, dia juga mati. Apa yang dia katakan benar. Ah, ini bukan urusanku, itu Liu Ziwan. Dia yang merebut Yao Yao. Dia mengambil Yao Yao untuk menyenangkan gerbang 6 dewa. Untuk membuat boneka darah. Ah, Katakan, apa hubungannya dengan gerbang 6 dewa? mau tahu? Sujud dan mintalah padaku. Aku tidak peduli caranya apa. Buat dia bicara. Ya. Ah, Kalau dia tidak mau bicara, kau yang bicara, kau yang bicara. Kalau kau tidak bicara, kau akan mati. Liu Ziwan yang bilang darah Yao Yao istimewa, mau bekerja sama denganku. Membunuhmu, lalu mengubah Yao Yao jadi boneka darah, dipersembahkan ke gerbang 6 dewa. Sejak itu, kami bisa dapat apa saja yang kami mau. Gerbang 6 dewa. Semua ini ulah Liu Ziwan. Dia sudah bekerja sama dengan penjaga segitiga hitam. Yao Shen tidak ada hubungannya denganku. Omong kosong, mana mungkin tidak ada hubungannya denganmu.
Aku bicara yang sebenarnya. Mengoku. Pemimpin gerbang 6 dewa ingin hidup abadi. Lalu menciptakan ilmu rahasia boneka darah, menghisap energi hidup. Energi hidup Yao sangat bermanfaat baginya. Kami berdua ditanami ulat, aku jadi inangnya. Setiap hari dihisap dari jarak jauh. Energi hidup yang dihasilkan Yao. Bunuh kau. Aku inang Yao. Kalau kau bunuh aku, dia juga akan mati. Dia terluka pada hari ini, kalau tidak diobati, dia tidak akan bertahan malam ini. Cepat, panggil tabib, selamatkan putriku. Ya, Demi putriku, aku biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Yiwu Tian. Aku bersampa tidak akan jadi manusia lagi, kalau tidak balas dendam. Hei Tuan, ada seseorang, energi hidupnya. Lebih kokak untuk boneka darah daripada Yao. Tapi bahan-bahan yang dibutuhkan sangat langka dan mahal. Tabib, sebut saja, aku akan cari caranya untuk bahan-bahannya. Jamur salju 10.000 tahun, ginseng daging 1.000 tahun. Dan air suci kolam surga 500 tahun, semuanya harus tepat tahunnya. Tidak boleh kurang atau lebih. Aku akan cari caranya, tabib obati saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tuan penjara, air suci kolam surga ada di keluarga bayi di segitiga hitam. Akan diperdagangkan 3 hari lagi. Segera atur, aku harus berangkat secepatnya. Wu Tian, aku menunggumu kembali. Wu Chang, kau tinggal di sini. Jaga baik-baik Yuro dan Yao. Baik, aku akan mengatur saudara dari segitiga hitam untuk menjemputmu. Yuro, jaga dirimu baik-baik. Buruk, lokasi penjara terungkap. 2 pusaka ini, pasti kalian semua tidak asing, kan? Perintah Raja Neraka dari penjara timur, bisa menghidupkan orang mati. Air suci Tianqi yang bisa menyembuhkan tulang. Ternyata benar-benar ada pusaka seperti air suci Tianqi. Keluarga Bai hanya melakukan bisnis mengambil uang orang dan menyelesaikan masalah orang. Selama ada yang bisa membayar, tidak ada yang tidak bisa ditemukan oleh keluarga Bai. Tidak bisa menemukan. Keluarga Bai memang layak disebut keluarga nomor 1 di segitiga hitam, bisa menemukan 2 pusaka langka seperti ini. Kedua harta ini bisa ditemukan. Konon, siapa yang memegang perintah Raja Neraka? Bisa memerintah Wuchang, penjaga penjara. Bahkan bisa menjadi penguasa kota bawah tanah. Penjaga Yo, jangan senang dulu. Katanya penjaga Yu juga sangat ingin mendapatkan perintah Raja Neraka. Benar, memiliki perintah Raja Neraka sama dengan memiliki kekuatan untuk mengendalikan Zenhai. Siapa yang tidak ingin menjadi penguasa di wilayah ini? Apalagi kekayaan keluarga Yu yang terkumpul selama ratusan tahun, bukan bisa dibandingkan dengan sembarangan orang. Hei, penjaga Yo, aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Apa yang kau banggakan? Keluargamu kaya, keluarga Zhou juga tidak kalah. Perintah Raja Neraka ini belum tentu jatuh ke tangan siapa. Kalau penjaga Yo bersikeras ingin beradu kekayaan dengan keluarga Yu, mari kita mulai. Baik. Karena 2 keluarga terkaya, Yo dan Yu, sama-sama menginginkannya. Tidak perlu menunggu lelang segitiga hitam. Sekarang, yang tertinggi harganya yang dapat. Keluarga Yu menawar 500 juta. 500 juta? Sungguh kikir. Aku tawar 1 miliar. Kalian pura-pura bodoh? Ini kan perintah Raja Neraka. Kalian tawar 500 juta, 1 miliar, mau tawar sampai besok? Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. 1 menit terakhir. Kalau tidak bisa memenuhi harga yang kuinginkan, pergi semua. Keluarga Yu menawar 3 miliar. 2 miliar. Keluarga Yu. Permisi sebentar, aku akan minta dana dari keluarga. APA, tidak jadi. Kak, itu kan perintah Raja Neraka. Jangankan 5 miliar, 50 miliar juga worth it. Kau tahu APA? Perintah Raja Neraka ini palsu. Kakak, kau pernah lihat perintah Raja Neraka asli? Aku belum pernah lihat, tapi dengar dari kakek. Perintah Raja Neraka memiliki kekuatan tak terbatas dan hanya mengenali penjara. Orang biasa yang menyentuhnya bisa mati atau cacat. Oh, kalau perintah Raja Neraka ini bisa disentuh siapa saja. Pasti palsu. Lalu kenapa tadi kau masih bersaing? Jangan lupa, tujuan kita datang hari ini adalah air suci Tianqi.
Gunakan token Raja Neraka palsu untuk menghabiskan kekayaan keluarga Yo. Dengan begitu, peluang kita menang akan lebih besar. Sudah lama menunggu, semuanya. Yo Zensho kaya raya, keluarga Yu mengundurkan diri. Maka token Raja Neraka jatuh ke tangan Yo Zensho. Bagaimana? Akhirnya aku dapatkan juga. Kyoyarkamayu. Di Haicheng mungkin hebat, tapi ini adalah segitiga hitam. Kalian hanya anak bawang dibandingkan keluarga Yo di segitiga hitam. Apa kalian punya kemampuan? Jangan buru-buru, masih ada air suci Tianqi. Mungkin Yo Zensho akan segera melihat kekuatan keluarga Yu. Hahaha. 5 miliar saja tidak bisa, berani-beraninya menawar air suci ini. Nona Bai, air suci ini. Aku tawar 5 miliar lagi, langsung berikan saja padaku. Masih disebut orang segitiga hitam. Lupa aturan keluarga Bai. Aku bilang itu milikmu. Baru boleh ambil. Nona Bai benar, aku ingat. Aku ingat. Yo Shen menawar 5 miliar. Ada yang lebih tinggi? Tentu, aku tawar 6 miliar. 7 miliar. Yo Zensho, aku sarankan kamu pulang dan cek kekayaan keluarga Yo, apakah bisa mengucapkan 7 miliar? Kekuatan keluarga Yo maksimal hanya 5 miliar. Air suci Tianqi ini kamu tidak akan dapat. Tunggu, aku punya token Raja Neraka. Aku akan gunakan dana bawah tanah. Yo Shen, jangan buang tenaga. Kamu tidak bisa menarik uang sepeser pun. Token Raja Nerakamu palsu. Kamu siapa? Cari mati? Keluarga Ye dari Zenhai. Ye Wutian. Oh. Ternyata sampah keluarga Ye. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, tempat ini bukan untuk orang sepertimu yang hina. Aku minta tolong Nona Bai mencari harta, tidak boleh? Ini adalah keluarga Bai, Nona Bai belum bicara. Kamu siapa memberi perintah? Berani menghina aku? Cari mati. Berhenti. Berani berkelahi di keluarga Bai, Yo Shen. Kamu tidak menghormati keluarga Bai? Kamu tunggu saja, keluar dari pintu ini. Aku akan hancurkan tulangmu. Air suci Tianqi, jika tidak ada yang menawar lagi, akan menjadi milik Yu Zensho. Hahaha. Yo Zensho sudah tidak bisa menawar lagi. Bagaimana mungkin sampah dari keluarga yang bangkrut punya uang untuk menawar? Benarkah? Kalau begitu, hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya di luar sana masih ada orang yang lebih hebat, di luar langit masih ada langit. Aku tawar 20 miliar. APA? 20 miliar? Tidak mungkin. Aku belum pernah dengar ada keluarga yang bisa mengeluarkan 20 miliar. Keluarga macam apa itu, Ye? Ini bukan tempat untukmu membual. Kalau hari ini kamu tidak bisa membuktikan, kamu punya 20 miliar, kamu akan keluar dengan terbaik. HMPH. Apakah aku punya 20 miliar atau tidak? Nona Bai seharusnya tahu, kan? Dungeon Supreme Black Card orang dengan nilai 100 miliar yang bisa memilikinya. Air suci Tianqi ini sekarang milik Tuan Yi. Kakak, air suci itu diambil olehnya. Jangan panik, masih ada kesempatan. Ye Wutian, aku memerintahkanmu dengan perintah raja. Serahkan air suci Tianqi padaku. Aku sudah bilang padamu. Palsu. Kalian bekerja sama mempermainkanku. Saya tidak mengatakan bahwa perintah ini benar. Kamu sendiri yang tidak pakai otak, berani buat keributan di sini. Aku akan patahkan kakimu dan lempar keluar. Ayo, orang-orang. Kalian ingat, keluarga Yo tidak akan tinggal diam. Ternyata keluarga Ye tidak semiskin yang kukira. Ye Wutian, kurasa aku harus mencari waktu untuk berbicara denganmu. Selalu menunggu kedatangan Zensho Yu. Mengpo Bayanlin memberi hormat pada pemilik penjara. Wu Chang bilang mata-mata di dalam adalah kamu, ya? Lord Wu Chang telah menyatakan, percaya tidak lama lagi akan ketahuan hubungannya dengan gerbang 6 dewa. Kerja bagus. Air suci Tianqi sementara diserahkan padamu. Aku ingin kamu pastikan menyerahkannya langsung ke tangan Wu Chang. Selain itu, Wu Chang membiarkan Anda mencari daging ginseng. Ada kabarnya? Menemukan daging ginseng dikumpulkan oleh keluarga Yo 100 tahun yang lalu. Sekarang menjadi harta pusaka keluarga Yo. Harta pusaka? Itu cuma sejenis obat. Apakah ada cara untuk mendapatkan daging ginseng?
Keluarga Yao dijaga ketat dan ingin mendapatkan ginseng daging. Mungkin harus menyerbu dan memaksa kepala keluarga Yao menyerahkannya. Terlalu kasar, aku tidak suka. Cari cara untuk membawaku masuk ke keluarga Yao. Aku punya rencana sendiri. 3 hari lagi, kepala keluarga Yao akan mengadakan pesta ulang tahun. Menggunakan bangsawan dari berbagai daerah. Kalau begitu, carikan aku undangan untuk pesta itu. Aku akan menemui langsung kakek Yao ini. Berhenti. Bagaimana? Penjaga Yu ingin berbicara denganku di sini? Hah, adikku mau ngomong apa sama kamu? Mau pergi? Keluarkan air suci Tianqi. Lucu sekali. Air suci Tianqi ini kubeli dengan uang sungguhan. Kenapa harus kuberikan padamu? Aku. Kalau bukan karena kamu muncul dan mengacaukan segalanya, air suci Tianqi ini sudah jadi milikku. Serahkan, dan kubiarkan kamu pergi. HMPH, kamu mengancamku? Terus apa? Nona Bai tidak mengenalmu. Tapi kami mengenalmu. Kartu hitam tadi palsu, kan? Intinya, kamu menipu kami. Untuk merebut air suci Tianqi. Sekarang kami merebutnya kembali. Itu wajar saja. Baiklah. Air suci ini sekarang ada padaku. Ambil saja jika berani. Kamu. Aduh. Patah. Patah. Penjaga Yu juga ingin berkelahi denganku. Sayangnya kamu bukan lawanku. Air suci ini tidak akan kamu dapatkan. Katakan, apa syaratmu untuk menyerahkan air suci ini? Aku justru ingin tahu, kenapa kamu begitu ingin merebut air suci ini? Untuk apa? Kakekku sakit parah. Jika tidak mendapatkan air suci Tianqi ini, dia tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Baiklah, melihatmu begitu berbakti. Aku bisa membantumu. Tapi kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Apa itu? Pesta ulang tahun kepala keluarga Yao, temani aku pergi. Hahaha. Wah. Yewu Tian Yuling. Surga ada jalan tidak kau tempuh, neraka tidak berpintu kau masuk. Kalian berdua benar-benar berani datang. Kami datang untuk memberi selamat di pesta ulang tahun kepala keluarga Yao. Ada masalah? Tidak diterima? Jangan sok baik di sini. Tidak perlu. Aku kasih waktu 10 detik. Pergi dari sini. Atau kusuruh orang mematahkan kakimu dan melemparkanmu keluar. Wah, ini bukan Yeutian? Kenapa kamu di sini? Tuan Gu, kamu mengenalnya? Tidak hanya mengenal. Sebelum keluarga Yi mengalami bencana besar. Ayahnya menyerahkan seluruh kekayaan, hanya meminta keluarga Gu menyelamatkan nyawa sampah ini. Lalu, tentu saja, menerima uang, menyelesaikan masalah. Kemudian, kami mengirimnya ke penjara untuk dilindungi. Lihat, sekarang dia hidup dengan baik. Berani sekali. Datang ke keluarga Yao untuk menghadiri pesta ulang tahun kepala keluarga. Hahaha. Ternyata itu anjing yang dibuang ya. 20 miliar untuk beli air suci itu, jangan-jangan dicuri dari keluarga Gu. Apa 20 miliar? Mana mungkin sampah seperti dia punya uang sebanyak itu? Pasti dicuri dari keluarga Gu, aku akan laporkan polisi sekarang. Biarkan dia kembali ke penjara, jadi anjing lagi. Siapa yang berani? Yuling, kita sama-sama penjaga. Kamu tidak berhak menghalangiku, apalagi ini rumah Yao. Bagaimana keluarga Yao membuat saya tidak bahagia? Aku akan bongkar atap rumah Yao Mu. Yuling kamu. Ah, penjaga Yu. Anda membela sampah, ini bisa merusak reputasimu. Menurutku, Anda sebaiknya tidak ikut campur. Mau menjebakku lagi? Lihat dulu kalian berdua. Punya kemampuan atau tidak? Ah, permintaan almarhum ayahmu. Keluarga Gu sudah penuhi, sekarang bahkan jika kami ambil nyawamu. Bukan berarti keluarga Gu ingkar janjikan? Sekarang aku akan habisi 2 sampah ini. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Tujuan? Oh, Yi Wu Tian. Kamu ingin mempersembahkan air suci Tianqi ini untuk menyenangkan hati kakekku ya? APA. Sampah ini ternyata memegang air suci Tianqi? Benar Tuan Gu, dia korupsi 20 miliar dari keluarga Gu. Hanya untuk air suci Tianqi ini. Komisaris Polisi Liu Shenhai tiba. Pak Liu. Komisaris Liu. Gerbang 6 Dewa sudah umumkan surat pengangkatanmu ke seluruh negeri. Sekarang ada yang buat onar, mohon Komisaris Liu tegakkan keadilan. Aku pasti akan tegakkan keadilan. Tuan Wu Chang mengangkatmu sebagai penjaga. Kamu tidak pada perintah Tuan Wu Chang. Malah menjilat orang gerbang 6 Dewa. Wu Chang. Pemimpin penjara hilang sudah belasan tahun. Saya Pak Wu Chang, tidak ada artinya. Kamu masih belum mengerti? Sekarang dunia ini sudah dikuasai gerbang 6 Dewa. Era pemimpin penjara sudah berlalu. Zhou Shen, kamu. Penjaga Yu.
Aku tidak ingin bermusuhan atau berkelahi denganmu. Tujuanku datang hari ini hanya satu, yaitu dia. Yi Wutian. Gerbang 6 dewa cuma bisa mengirim sampah sepertimu ya? Ye Wutian, kau bunuh anakku hari ini. Aku akan menghancurkanmu atas nama gerbang 6 dewa. Lihat saja apakah kamu mampu. Baik, akan kucoba dengan nyawamu. Kemampuan segini juga dipamerin, memalukan sekali. Ye Wutian, aku akan melawanmu. Lu Zhiyuan, kalau kau berhenti sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Yuling, kau benar-benar nekat. Berkolusi dengan Ye Wutian melawan Liu Shenmen dan aku. Liu Zhiyuan, demi kepentingan pribadimu, kau sengaja memprovokasi konflik antara Liu Shenmen dan kota bawah tanah Yuju. Dosa apa yang pantas kau terima? Wah, kata-kata Yu Zhensho ini tidak benar. Yuju menguasai kota bawah tanah, sedangkan Liu Shenmen sejak kemunculannya telah menguasai peradilan dunia. Ye Wutian menggelapkan uang keluarga Gu. Aku meminta Inspektur Liu membela keadilan untukku. Dosa apa yang dimiliki Inspektur Liu? Aku bisa membuktikan. Ye Wutian memang menggelapkan uang keluarga Gu. Ye Wutian, masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Dengan kalian para sampah, memang tidak ada yang perlu kukatakan. Ye Wutian, aku tidak boleh mati. Jika aku mati, Ye Yaoyao juga akan mati. Pergi. Kau tunggu saja. Zhensho Yo Shenyo. Karena kau begitu ingin bergabung dengan Liu Shenmen, aku akan memenuhi keinginanmu. Kau, apa yang ingin kau lakukan padaku? Kau, apa yang kau lakukan padaku? Mencabut energi sejatimu untuk Wuchang. Kau sudah tidak layak menjadi Zhensho lagi. Aku pasti akan membunuhmu. Silakan, kapan saja. Kepala keluarga Yo Guangxiong. Masih belum mau muncul juga? Bocah dari keluarga Ye, sekarang semakin berani saja. Ini salah keluargaku, tidak mendidik sampah ini dengan baik. Kepala keluarga Yo repot-repot. Yi Wutian. Cepat serahkan air suci Tianqi, aku akan memberimu kesempatan. Asalkan kau menyerahkan air suci Tianqi kepada keluarga Zhou. Kesalahan yang kau lakukan terhadapku dan Tuan Gu akan kami maafkan. Air suci hanya ada satu. Aku lihat Tuan Gu dan kepala keluarga Yo. Sepertinya sama-sama menginginkannya. Harus diberikan kepada siapa ya? Tentu saja aku. 20 miliar yang kau gunakan untuk membeli air suci kan dicuri dari keluarga Gu, Tuan Gu. Kau salah, ini berada di segitiga hitam. Di wilayah kekuasaan keluarga Yo. Ye Wutian hanya bisa menyerahkan air suci kepada keluarga Yo. Keluarga Yo baru bisa melindunginya dan pulang dengan selamat. Ye Wutian, kau tidak benar-benar akan memberikan air suci kepada mereka. Bocah dari keluarga Ye. Kalau tahu diri, serahkan air suci, aku akan membiarkanmu hidup. Ye Wutian, berikan air suci padaku, tenang saja. Selama aku di sini, keluarga Zhou tidak akan berani macam-macam. Tuan Gu, kau berani merebut air suci dariku, kau telah membuat kemara. Konsekuensinya tidak akan sanggup kau tanggung, hahaha. Apa maksudmu, Tuan Zhou? Uangnya keluargaku yang keluarkan. Air suci juga milik keluargaku, jadi aku hanya mengambil kembali. Milik keluargaku saja. Ah, lucu sekali. Kau tidak lihat diri sendiri di cermin? Apa wajahmu pantas untuk 20 miliar? Kau, Tuan Gu, kau benar-benar nekat. Melawan keluargaku, hahaha. Jangan marah, Tuan Zhou, mari kita bekerja sama dulu. Menangani Ye Wutian, baru tentukan. Nasib air suci, hihi, Yi Wutian. Kau berani memukul anakku, hari ini. Kalau tidak kehilangan sepotong daging, jangan harap keluar dari pintu ini. Mau merampas air suciku? Katakan langsung, tidak perlu alasan. Yang muluk-muluk. Kau cari mati. Ternyata cara keluarga Yo hanya segini. Kau hanya sampah yang bisa trik-trik kecil. Berani menghina keluargaku? Zhou Guangxiong, dasar sampah, berani bicara begitu pada tuanku? Apa katamu? Bawahan terlambat, mohon tuanku menghukum. Bangunlah. Ternyata benar, kalian berdua bekerja sama menipu kami. Diam. Boleh tanya, Tuan Ye siapa, sampai keluarga Baitundo?
Identitas tuanku, pantaskah kau tanya sembarangan? Karena keluarga kaya bayi dari segitiga hitam sudah datang, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Aku permisi dulu. Tuan Yao permisi dulu. Permisi. Tuan Gu tunggu, tolong sampaikan pada keluarga Gu, aku Yewutian sudah kembali. Semua yang bukan milik keluargamu akan kuambil kembali. Terima kasih Yu Zhenshu jaga pintu, yang akan kulakukan. Tidak ingin diganggu orang lain. Baik. Nona Bai, Ada keperluan APA datang ke sini? Yoshen mengacau di keluarga Bai lebih dulu. Lalu menghina tuanku, aku datang. Tuan Yi, keluarga Zhou hanya punya satu anak. Mohon kebesaran hati, lepaskan anakku. Mau menyelamatkan satu-satunya tunas keluarga Yo? Kau harus menukar dengan barang bernilai sama. Nah, keluarga Yao berada di pusat segitiga hitam, gedung perusahaan. Ambil semuanya. Ayo lakukan. Ayah, tolong aku. Tolong aku. Yi Wu Tian. Gedung perusahaan itu bernilai 5 miliar. Kamu masih belum puas? Oh, ternyata anak tunggal keluarga Yo hanya bernilai 5 miliar. Ayah, bukankah kita masih punya satu ginseng daging 1000 tahun? Berikan padanya. Yo Xiao memang bijak. Jadi kamu menginginkan ginseng daging 1000 tahun keluarga Yao? Ambil saja, bagaimana aku bisa membesarkan orang yang tidak berguna sepertimu? Cepat pulang dan ambil ginseng daging 1000 tahun itu. Tuan Hendra, 5 harimau dan 8 dewa mendengar kedatanganmu. Mereka sudah menyiapkan pesta. APA? Kakek tiba-tiba sakit parah? Yi Wu Tian. Kakekku. Pesta bisa ditunda, aku ada urusan dan tidak bisa lama-lama. Ingat, segitiga hitam tidak boleh jatuh ke tangan 6 dewa. Ya. Yuling, siapkan helikopter kembali ke Zenhai. Selamatkan kakekmu. Dokter mana? Cepat selamatkan orang ini. Bagaimana kondisi kakek? Kakek hampir tidak bisa bertahan. Jangan ngawur, kakek pasti baik-baik saja. Tuan Ya, kamu bilang bisa menyelamatkan kakek. Tenang, Nona Yu, selama aku di sini, kakek tidak akan mati. Kakek mengalami aliran energi terbalik, aku harus meluruskan energi dalam tubuhnya dulu. Tunggu, Kak. Hanya karena kata-kata Yewutian, kamu berani mempertaruhkan nyawa kakek? Bagaimana jika dia meracuni kakek? Aku percaya tuannya pasti bisa menyembuhkan kakek. Yewutian, jangan mengecewakanku. Kakek, Yewutian, berani-beraninya kamu menyakiti kakekku. Jika kakekku ada apa-apa, aku akan mencincangmu. Bagaimana bisa? Apakah ada masalah lain dalam tubuh kakek? Darah hitam. Yewutian, kamu benar-benar meracuni kakekku. Kak, cepat bunuh dia. Yi Wu Tian, kamu menipuku. Kakek Yu tidak hanya mengalami aliran energi terbalik. Tenang, aku pasti akan mencari tabib untuk menyembuhkannya. Segera ke lantai 2 rumah sakit Anhe, kamar pribadi. Cepat. Yewutian, jangan coba-coba menipu kakakku lagi. Kakak, jangan percaya lagi padanya. Dia punya niat jahat. Cedric temui Profesor Zhao Chunchen untuk mengobati kakek. Baik. Aduh, Profesor Zhao, cepat. Profesor Zhao, ilmu pengobatan sangat hebat. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kakekku. Aku masih punya pasien lain. Apakah kalian ingin menggunakan kekuasaan untuk memaksaku? Profesor Zhao, teknik akupunktur tiada duanya di dunia. Asalkan kamu mau menyelamatkan kakekku, apapun yang kamu inginkan, aku Yuling pasti akan memberikannya dengan kedua tangan. Penyakit kakekmu sebenarnya bisa diobati. Biar aku periksa dulu. Kakek Yu mengalami penyumbatan meridian, ditambah lagi dengan tabib gadungan yang menyebabkan pertentangan energi. Menyebabkan meridian tidak kuat menahan beban. Aliranci dan dar tidak langkar. Tabib gadungan berani membahayakan nyawa orang. Anak kecil siapa ini? Aku adalah tabib yang dihormati oleh Liu Shenmen. Apa hakmu untuk meragukan kemampuan pengobatanku? Berani sekali meragukan ilmu pengobatanku. Jika tabib gadungan ini terus melakukan akupuntur, pembuluh darah kakek Yu pasti tidak akan tahan. Dan akan pecah. Yewutian, kamu masih berani bicara?
Kakak, anak ini punya niat jahat. Lebih baik potong saja lidahnya. Diem Simua. Profesor Zhao, silakan lakukan akupunktur. Kakek Yu memang beruntung. Sudah tidak apa. Kakek, Kakek, kamu sudah bangun. Profesor Zhao memang hebat. Baru sebentar kakek sudah bangun. Profesor Zhao benar-benar ahli pengobatan yang luar biasa. Tidak berani, tidak berani. Ujian Zensho Yu terlalu berlebihan. Tapi soal imbalan, Tuan Zhao, silakan sebutkan. Meridian kakek Yu sekarang sudah mencapai batas maksimal. Jika tidak ingin mengurus jenazahnya, hentikan sekarang juga. kamu masih ingin menyakiti kakekku? Kakak, racun apa yang dia berikan padamu sampai kamu tega mengabaikan nyawa kakek? Kamu tidak peduli lagi dengan hidup matinya kakek, ya? Ye Wutian, kakekku sekarang sudah membaik. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu. Baik. Kalau Zensho Yu sudah memutuskan, jangan menyesal nanti. Tuan Ye, kamu terluka. Tadi energi gigiku berbalik arah, belum sempat menyesuaikan. Tak kusangka satu tamparan sederhana ini tidak bisa kutahan. Luka kecil, tidak akan mati. Kakek. Mohon Tuan Ye, abaikan perselisihan sebelumnya dan selamatkan kakek saya. Tidak akan menyelamatkan. Hidup atau matinya dia. Apa urusanku? Aku seharusnya tidak menyerangmu tadi. Jika kau masih marah, pukul atau marahilah aku sesukamu. Tolong, Tuan Ye, selamatkan kakek saya. Tidak tertarik. Kalau Tuan Ye masih marah dan tidak mau menolong, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Semoga setelah aku mati, kau mau menolong kakek saya. Tunggu. Aku hanya bilang aku tidak akan menolong. Tidak bilang tidak boleh dia menolong. Bawahan mengerti. Tua Yu menunjukkan tanda-tanda keracunan. Keracunan? Bagaimana bisa keracunan? Makanan kakek selalu diuji oleh orang khusus. Kakak, aku sudah bilang Ye Wutian ini akan memanfaatkan kesempatan memberi energi pada kakek untuk meracuni. Tua Yu jelas keracunan makanan. Kalau kau berani memfitnah majikanku lagi, biarkan dia menangguh Kimation. Kurasa kau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Diem. Aku percaya pada karakter Tuan Ye. Tolong, tabib, selamatkan orang ini. Raiken sudah dikeluarkan. Tua Yu hanya perlu istirahat dengan tenang. Segera akan pulih seperti semula. Hanya saja tidak tahu siapa yang meracuni kakek ini. Dan tidak tahu mengapa Pangeran Yu begitu yakin. Aku yang meracuni. Ye Wutian, kenapa kau menatapku? Kenapa? Pangeran Yu merasa bersalah? Aku. Yu Fei, sebenarnya apa yang terjadi? Kurasa Dr. Zhao seharusnya sangat paham dengan hal ini. Urusan keluarga Yu, apa hubungannya denganku? Konon Dr. Zhao ahli akupuntur. Hanya saja tidak tahu apakah dia juga paham menyambung tulang? Aku bicara. Dia yang mencariku beberapa hari lalu. Bilang ingin bermain sandiwara bersamaku. Menyuruhku melakukan sesuai permintaannya. Setelah dia menjadi kepala keluarga, akan memberiku 1/10 dari kekayaan keluargamu. Yu Fei, kau tega menyakiti kakek demi harta keluarga. Hari ini aku akan membersihkan sampah untuk keluarga Yu. Kakak, aku salah. Kakak, aku termakan fitnahan Gu Zichen. Aku sempat tergoda untuk menyakiti kakek, aku benar-benar menyesal. Tapi Gu Zichen sudah berjanji padaku. Dia tidak akan membiarkan kakek mati. Apa yang dia berikan padamu sampai bisa membuatmu lakukan hal kejam seperti menyakiti kakek? Gu Zichen berjanji padaku. Asalkan kakek tidak bangun, dia akan memberikan semua kekayaan keluarga Yu padaku, termasuk gedung Guang'an. Aku bukan manusia, aku binatang. Tapi kakak, aku satu-satunya adikmu, kakak. Berani menyakiti keluarga sendiri, pantaskah kamu hidup? Ye Wutian, hari-harimu juga tidak akan lama lagi. Keluarga Gu sudah berencana untuk menyerangmu. Yang berikutnya mati adalah kamu. Sampai sekarang kamu masih belum menyesal. Aku. Linger. Kakek. Ling Er, buang sampah ini ke lembah serangga.
Kakek, aku cucumu sendiri, kakek. Kakek tidak boleh melakukan ini, kakek. Kamu tidak layak menjadi anggota keluarga Yu. Kakek. Terima kasih Tuan Ye atas pertolonganmu. Mulai sekarang keluarga Yu akan selalu mengikuti perintah Tuan Ye. Yao, Yao. Yuro, tenanglah. Yao Yao adalah anak kita. Apapun yang terjadi, aku akan menyembuhkannya. Obat ini dibuat dari air suci dan ginseng daging, bisa menyembuhkan luka dalam di tubuh Nona Yao Yao. Nona Yao Yao mungkin akan sadar sebentar. Tapi untuk menghilangkan boneka darah sepenuhnya, masih butuh jamur darah. Tabib Yao Yao dia. Luka Nona Yao Yao terlalu parah. Bisa sadar sebentar saja sudah sangat kuat. Aku akan pulang sebentar ke keluarga Jiang. Untuk mengambil Xiao Bei untuk Yao Yao. Xiao Bei adalah, Xiao Bei adalah boneka beruang kesayangan Yao Yao. Yao Yao selalu meminta Xiao Bei menemaninya. aku akan menemanimu pulang. Tidak. Kamu sekarang harus mencari jamur darah. Lagi pula. Kalau kamu ikut, nenek akan semakin marah. Tenang, nenek sekarang takut padamu. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Ini mana? Ini adalah kantor bos besar keluarga Gu Zichen. Untuk apa kau membawaku ke sini? Tentu saja untuk menikahkanmu dengan keluarga yang baik. Memberimu jalan keluar yang baik. Kau membiusku. Hanya untuk menyerahkanku kepada Gu Zichen? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Wah Yuro, ini juga untuk kebaikanmu. Ye Wutian melawan gerbang 6 dewa. Itu jalan menuju kematian. Cepat tinggalkan dia. Ikuti Gu Zichen, kau akan mendapatkan segalanya. Apapun yang kau inginkan. Tidak, selain Wutian. Aku tak akan pernah bersama pria lain. Habis beberapa hari bersama Ye Wutian. Berani melawanku sekarang. Aku akan mencari Wutian. Aku akan membuatmu menyesal. Semua yang kau lakukan ini. Berhenti. Baik, kau berkhianat padaku demi Ye Wutian. Aku akan memukulmu sampai mati, wanita sialan. Yuro, di mana kau? Dia berada di tempat yang tak akan pernah kau temukan. Orang tua brengsek, lepaskan Yuro sekarang. Aku bisa menganggap ini tak pernah terjadi. Aku akan mengampuni nyawamu yang hina. Hahaha. Kalau begitu, jangan ampuni aku. Asalkan kau bisa menemukanku. Wutian pasti akan menyelamatkanku. Kali ini, aku tak akan menyerahkan ampun untukmu lagi. Lebih baik kau pikirkan bagaimana memohon belas kasihan Tuan Gu. Wah, nenek tua, kau benar-benar menepati janji. Benar-benar membawa gadis cantik ini untukku. Tuan Gu, silakan tunjukkan kejantananmu. Mainkan dia sesuka hatimu. Kalau begitu, aku tak akan sungkan. Yuro, malam ini, kau harus melayani Tuan Gu dengan baik. Apakah keluarga Jiang bisa kembali ke kejayaan masa lalu? Semuanya tergantung padamu. Tuan penjara, sudah dipastikan. Nona Jiang dibawa ke sini oleh nenek tua. Ini adalah grup Gu. Wilayah kekuasaan Gu Zichen. Yuro pasti dalam bahaya sekarang. Cepat, ikuti aku untuk menyelamatkannya. Orang tua brengsek, kemana kau membawa Yuro? Ye Wutian, kau? Aduh, telingku patah. Lepaskan, lepaskan. Katakan, di mana Yuro? Di kantor Gu Zichen. Kau binatang. Aku beritahu, tunggu sampai aku menyelamatkan Yuro. Dia baik-baik saja, kau hidup. Dia kenapa-kenapa, kau mati. Pergi. Gu Zichen, kau cari mati. Aduh. Aduh patah. Patah. Aduh. Yuro, kau bagaimana? Tidak apa-apa. Siapa yang berani mengusik wanitaku? Ye Wutian, aku danmu tidak akan berakhir sampai salah satu mati. Wuchang, Aduh. Gu Zichen, awalnya aku ingin langsung membunuhmu. Tapi itu terlalu mudah bagimu. Lebih baik kau hidup sengsara. Baru kau dapat pelajaran. Kau mau APA? Wuchang, serahkan dia pada Yuling. Kakek Yu baru saja bangun, pasti senang bertemu denganmu. Tidak. Ye Wutian, aku mohon. Jangan serahkan aku ke keluarga Yu. Memohon? Sudah terlambat. Ye Wutian dan Yuling ini sungguh kejam, memukulmu sampai begini. Yang Master Gu, kali ini kau benar-benar rugi besar. Kau datang dari jauh hanya untuk mengatakan ini padaku? Aduh. Wah, nyawa yang Master Gu juga. Ye Wutian, dendam kali ini akan kubalas 10 kali lipat. Aku juga dengar Ye Wutian punya Wuchang sebagai sandran.
memerintahkan semua rumah sakit di Zhenhai untuk tidak mengobati Yang Master Gu. Benarkah? Yi Wu Tian, kau bajingan. Aku ingin kau mati. Asalkan kau bergabung dengan gerbang 6 dewa, tidak hanya nyawamu bisa diselamatkan, tapi juga bisa membantumu membunuh Si Ye untuk balas dendam. Gerbang 6 dewa sudah mencari jamur darah. Pasti akan ditemukan. Ye Yao Yao belum bangun kan? Liu Ziwan, kau mau apa? Mengingat kau hampir menjadi menantuku, aku bisa memberitahumu cara menyembuhkan racun Gu dalam tubuh Ye Yao Yao. Bagaimana caranya? Di mana? Jika ingin tahu cara menyembuhkan racun Gu, datanglah sendiri ke keluarga Liu. Nona Jiang, kau tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan Liu Ziwan. Meskipun harapannya hanya 1%, aku harus mencoba. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Nona Jiang. Yuro di mana? Hamba tidak mampu, tidak bisa menghentikan Nona Jiang. Nona Jiang dibohongi Liu Ziwan dan pergi. Dibohongi Liu Ziwan kemana? Nona Jiang menyuruhku menjaga Yao Yao. Dia tidak menyuruhku ikut keluar. Aku juga tidak tahu mereka pergi kemana. Beritahu Wuchang. Bahkan jika harus membalik kota Zhenhai, kita harus menemukan Yuro. Sayap. Sudah tidur lama, waktunya bangun. Liu Ziwan, kau menipuku. Hahaha, kalau tidak menipumu, bagaimana kau bisa keluar dari villa yang dijaga ketat ini? Asal kau bisa melepaskan Yao Yao dan menyembuhkannya dari racun. Aku rela melakukan apapun. Wanita ini benar-benar bodoh. Racun itu ditanam oleh Liu Shenmen. Mana mungkin aku bisa menyembuhkannya? Bajingan. Pelacur busuk, lain kali pikirkan dulu sebelum bicara. Hei Ye Wutian, pacarmu ada di tanganku. Kalau ingin melihat Jiang Yuro hidup, datanglah sendirian ke runtuhan di pinggir kota. Aku ingin mendengar suara Yuro dulu, pastikan dia baik-baik saja. Bicara, suruh pacarmu datang menyelamatkanmu. Wutian, aku yang mencelakanmu. Jangan datang menyelamatkanku. Kita harus menemukan jamur darah, agar Yao Yao kita cepat bangun. Dengar itu, pacarmu masih hidup. Liu Ziwan, kau tunggu saja. Aku akan segera menemuimu. Yi Wu Tian. Kesabaranku tidak banyak, dalam setengah jam. Sebaiknya kau sampai di sini, jika tidak, bersiaplah mengurus jenazah pacarmu. Oh ya, jangan lupa bawa air suci Tianqi. Hahaha, Inspektur Liu, bagaimana? Caraku efektif, kan? Untung ada saran Tuan Gu. Kalau tidak, Villa Wuchang dijaga ketat. Bagaimana mungkin aku bisa membawa wanita ini keluar? Tuan Gu, kau yakin bisa membunuh Ye Wutian? Kali ini, aku sudah mengundang banyak ahli dari Liu Shenmen. Aku tidak percaya Ye Wutian tidak bisa dibunuh. Tidak. Membunuh Ye Wutian saja. Terlalu mudah baginya. Aku ingin membuatnya hidup lebih menderita daripada mati, menyesal dilahirkan ke dunia ini. Bagaimana kau menyiksanya bukan urusanku. Yang kuinginkan hanya air suci Tianqi. Tuan Gu tenang saja. Asal ada air suci Tianqi, para petinggi Liu Shenmen pasti bisa menyembuhkan alat vitalmu. Tuan Gu ada masalah, apa yang membuatmu panik? Wuchang memimpin lebih dari 1000 orang. Kita sudah mengepung tempat ini dengan para ahli dan prajurit bayaran. Kita benar-benar tidak bisa menahannya. APA, kepala penjara hilang, dari mana dia bisa mengerahkan begitu banyak orang? Ye Wutian sepertinya memegang token Raja Yama. Cepat hadang dia. Sayap, bukannya kau bilang bisa menghentikan Ye Wutian? Jika dulu aku bisa membantai keluarga Ye dengan tanganku sendiri, sekarang aku juga bisa membunuh Ye Wutian. Gu Zichen, seluruh keluargaku. Lebih dari 30 nyawa, bisakah kau tebus dengan satu kepalamu? Hahaha, karena kau yang menantang maut, jangan salahkan aku. Kalau harus mengambil satu kepala lagi dari keluarga Ye. Gu Zichen, sekarang giliranmu. Ya, Yi Wutian, jika kau berani membunuhku hari ini, keluarga Gu dan 6 dewa tidak akan membiarkanmu hidup. Wuchang, mundur. Hamba tidak mampu, Gu Zichen berhasil melarikan diri. Kamu, Wangi, sudah siap mati.
Bahkan aku pun tidak bisa menahan ledakan energi dari dua ahli. Bajingan ini masih di sini. Berhenti. Jika kalian berani melangkah lagi, aku akan membunuh wanita ini. Wu Tian, pergilah. Jangan pedulikan aku. Jaga baik-baik Yao Yao. Lepaskan dia. Aku suruh kau mundur. Celaya. Liu Ziwan, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan buat kau menyesal dilahirkan di dunia ini. Hahaha, wanita dan anakmu ada dalam genggamanku. Ah, dasar kau, berani beraninya sombong di sini. Liu Ziwan, apa yang kau inginkan sebenarnya? Aku ingin balas dendam untuk anakku. Aku ingin kau memilih antara Yao Yao dan Jiang Yuro. Aku ingin kau merasakan sakitnya kehilangan orang yang paling berharga. Wu Tian, pergilah. Kita hanya memiliki satu hari bersama. Yao Yao adalah darah dagingmu. Dasar wanita brengsek, diam kau. Liu Ziwan, aku pasti akan membunuhmu. Tak perlu kau lakukan. Jika aku menggigit pil racun ini, aku akan bawa anakmu ke neraka untuk menemui anakku. Cari mati. Mundur. Atau, aku tidak bisa jamin pisau ini tidak akan menggores. Lihir wanita ini. Wu Tian, pergi sana. Dari awal aku sudah membencimu. Tidakkah kau sadar? Kau tidak bisa melindungi Yao Yao. Bahkan berulang kali mencelakanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi sana. Yuro, apakah ini kata hatimu yang sebenarnya? Wu Tian, kamu sampai sekarang belum menyadari diri sendiri? Kamu adalah pembawa sial. Baik. Aku pergi. Tuan Pendra, Nona Zhang Dia. Diam. Ini pilihannya sendiri. Wu Tian, aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Hahaha, tidak menyangka Ye Wu Tian. Juga Penjkat yang takut mati. Jiang Yuro, Jiang Yuro. Kalau dari awal kamu menuruti anakku tidak akan mati. Buang waktu, ayo bertindak. Yuro, kamu tidak apa-apa. Yuro, maafkan aku yang membuatmu menderita. Tidak, bukan begitu. Yang harus minta maaf adalah aku. Tuan Penjara, bagaimana menangani Lu Jiwan? Suruh tabib dan cari cara. Tanpa mempengaruhi Yao Yao, hancurkan dia. Gu Ziai Chen. Kamu pengecut. Kepala keluarga Liu, aduh. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kalau bukan karena kamu meninggalkanku dan kabur, Ye Wu Tian tidak akan membuatku seperti ini. Aku habisi kamu. Tunggu. Aku juga tidak punya pilihan. Kalau aku tidak pergi, kita berdua akan mati di sana. Lalu kamu meninggalkanku. Sendirian di sini untuk mati? Siapa bilang? Aku pergi ke gerbang 6 dewa minta bantuan. Saat aku kembali, kamu sudah dibawa pergi. Ih, kamu bohong. Percaya tidak percaya, tapi aku harus memberitahumu. Aku dan orang gerbang 6 dewa punya ide untuk menghancurkan Ye Wu Tian. Bagaimana? HMPH, palsukan Ye Wu Tian, hancurkan keluarga You. Tinggalkan You Shen yang sudah dihancurkan Ye Wu Tian. Biarkan seluruh kekuatan segitiga hitam memburu Ye Wu Tian. Hanya itu? Tentu tidak. Lalu palsukan Ye Wu Tian, tunduk pada gerbang 6 dewa. Dia jadi anjing gerbang 6 dewa, anak buahnya di kota bawah tanah. Pasti akan berbalik melawannya. Nanti, biarkan mereka saling bunuh. Ide bagus. Jika kali ini, benar-benar bisa menghancurkan Ye Wu Tian, aku tidak akan mempermasalahkan kamu meninggalkanku dan kabur. Tenang, kali ini Ye Wu Tian pasti mati. Mau lari kemana? Orang tua, bayar utang. Nenek, Jangan pukul lagi. Jangan lari. Yuro, kali ini kamu harus menyelamatkanku. Nenek, sejak kamu memberikanku kepada Gu Zichen, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan ganggu aku lagi. Wah, cari bantuan ya. Ah, dia keluarga Jiang, dia punya uang. Minta uang. Pedenya. Nenek, kamu, Bukan salahku, mereka yang tidak mau mengalah. Terus mengejarku. Wah, cantik, bisa dijual dengan harga mahal. apa yang kamu mau? Orang tua ini di tempat hiburan kami kalah habis-habisan. Dan menjualmu kepada kami. Ini perjanjiannya. Aku juga tidak ingin menjualmu. Aku sudah menjual semua yang bisa dijual di keluarga Jiang. Euro, percayalah padaku sekali ini. Setelah aku balik modal, aku akan menebusmu secepatnya. Nenek, dengar, apa yang kamu katakan masih pantas? Bunuh bayar nyawa, hutang bayar uang. Itu sudah kodrat. Kamu ikut aku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku bunuh kamu.
Membela wanita ini? Kamu tidak tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Ah, Pergi. bosku adalah Shen Xuanzi dari Shangtian Entertainment. Kue San Liang, berani mematahkan tanganku? Kamu tunggu mati saja. Kalau begitu suruh bosmu datang menemui aku. Makan. Bos, ada yang cari masalah di Silver Restaurant. Tangga bosku datang binu kamu. Yewutian, apa urusanmu di sini? Kamu sendiri yang mengundang dewa pembunuh ini. Nanti, jangan sampai aku kena imbas. Nenek, bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Diane, kalau kamu nurut dengan Guzichen, mas kawin yang dia beri, cukup untuk aku balik modal. Tapi kamu malah bersama orang ini, membuatku tidak dapat apa-apa. Wutian, kita pergi. Berhenti. Kalian yang mengundang mereka, kalian pergi. Aku bagaimana? Kamu yang mengganggu orang, sekarang jadi salah kami. HMPH, aku membesarkanmu selama ini, hari ini kamu harus membayar hutangku. Ada apa? Berhenti. Mau lari? Tidak mungkin. Ah, Kalau aku mau pergi, Buddha seperti kamu tidak bisa menghalangi. siapa ini? Memukul anjing harus lihat tuannya dulu. Kamu benar-benar tidak menghargai. Wajah Kei San Liang. Berani memukul orangku? Nah, kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Bos, kamu harus membelaku. Dasar tidak berguna, tidak bisa menang, malah minta aku yang bela. Wajahku sudah dipermalukan oleh kalian. Pergi. Nah, berani memukul orangku? Kamu dari mana? Ada uang untuk menginap di hotel, tidak ada uang tidur di jalan. Ini wilayah kota Zenhai. Aku mau dari mana? Ya dari mana? NAK. Kamu cukup sombong ya. Bagaimana? Sekarang kami boleh pergi? Jangan kira karena kamu sedikit jago, aku takut padamu. Kalau hari ini aku biarkan kamu pergi. Aku Kue San Liang, nanti di kota Zenhai. Bagaimana bisa bertahan? Lalu kamu mau bagaimana? Aku, sang peramal, terkenal karena tangan hantu ini dan keahlian berjudi. Berani tidak bertaruh denganku? Sudah lama tidak ada yang berani bilang, bertaruh, padaku. Aku menghargai keberanianmu. Sepertinya, kamu memang punya keahlian. Begini, kalau kamu menang, surat perbudakan wanita ini dan posisiku sebagai sang peramal akan kuberikan. Tapi kalau kalah, kepala kalian bertiga akan kupenggal. Aku tidak tertarik dengan gelarmu yang brengsek, sang peramal. Aku hanya tertarik pada nyawamu. Hahaha, baik. Kalau begitu kita bertaruh dengan nyawa. Yang kalah. Mari, kamu mau main bagaimana? Terserah, bagaimanapun juga aku tidak akan kalah. Kalau begitu main yang sederhana, tapi paling mematikan. Tebak angka. Jangan bilang aku menindasmu. Aku biarkan kamu tebak dulu. Tebak 12. NKK Samyong. Selalu yang terbesar. Biar aku tebak dulu. Jadi kamu mau? Tidak memberi kesempatan balik sama sekali? Lebih baik kamu yang tebak dulu. Hahaha, baik. Kalau begitu aku tidak akan mengalah. Aku rasa kepalamu ini sudah pasti milikku. Aku tebak. Jua balas. Sial, sial, sial. Kamu pembawa sial, kenapa kamu biarkan? Kue San Liang tebak dulu? Aku tebak, 0. Kamu benar-benar bisa main tidak? Kok dadu bisa 0? Kelihatannya kamu merasa umurmu terlalu panjang ya, hahaha. Benar-benar 0. Ini, bagaimana bisa terjadi? Kamu curang. Berjudi itu sendiri adalah trik curang. Kue San Liang, kamu sudah lama berkeliaran di kasino, jangan bilang sampai hal ini. Harus aku yang mengajarimu. Aku tidak terima. Kue San Liang, kamu tidak bisa menerima kekalahan, ya? Ini urusanku dengannya, kalau kamu berani menambah satu kata lagi. Aku bunuh kamu. Kalah tidak terima, kalau kamu terus tidak terima, aku harus terus menemanimu bermain. Kamu menang dengan tidak jujur. Aku tidak mengakui. Kalau ingin nyawaku, kamu harus membuatku kalah dengan sepenuh hati. Baik, kalau begitu aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Peraturan lama, cara bermain lama, tapi kali ini pakai dadu logam.
Aku lihat, bagaimana kamu bisa curang lagi. Tidak perlu curang untuk mengalahkanmu. Terlalu mudah. Kali ini, kamu yang kocok, aku yang buka. Sudah. Tebak. 3 titik. Sayang sekali, Wei Sanliang. Sepertinya nyawamu masih tidak bisa diselamatkan, salah tebak lagi. Tidak mungkin, kedua telingaku tidak pernah salah dengar. Kamu curang. Orang seperti ini tidak bisa menerima kekalahan. Tidak perlu berdebat. Kita pergi. Ah ya, kita pergi. Hari ini tidak ada yang bisa pergi sebelum ada yang menang. Sudah kalah 2 kali aku masih memaafkanmu, kamu masih mau apa lagi? Hari ini harus ada yang darahnya tumpah di sini, kamu curang. Curang, aku tidak kalah, aku tidak mengakui. Jadi kamu masih mau terus mempertaruhkan nyawamu? Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Keluar dari sini. Baik, kalau kamu ingin mati, aku penuhi. Tiga 6, meledak. Kali ini aku lihat bagaimana kamu bisa curang lagi. Meskipun kamu menebak benar, lalu bagaimana? Apakah karena kamu menebak benar, aku harus menyerahkan kepalaku kepadamu? Bocah, jangan lupa, ini wilayahku. Aku bisa membuatmu mati tanpa sisa. Sebelum aku marah, cepat pergi. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Hahaha, sudah di ujung maut masih keras kepala. Hei, aku beritahu. Aku ubah pikiran. Aku akan memotongmu jadi tongkat manusia, tua bangka. Aku akan mengikatnya di kandang anjing sebagai penjaga. Adapun wanita kamu, aku punya puluhan saudara, bisa mereka nikmati dengan baik. Hahaha. Putian sampah seperti kamu. Tidak perlu dibiarkan hidup lagi. Benar, cepat bunuh dia. Benar-benar ingin mati sendiri. Mau halangi pun tidak bisa. Yuro, ayo pergi. Jangan ikuti kami lagi. Kalau tidak, kubunuh kamu. Aku tidak mau ikut kamu, HMPH. Kay Sanliang, tidak akan kubuat mati SIA. HMPH, semua yang kamu menangkan dariku akan ku kembalikan, HMPH. Youshen, Yewu Tian, kubunuh kamu. Youshen, kamu tidak di segitiga hitammu. Jadi tuan muda bersenang-senang, datang ke sini untuk apa? Yewu Tian, kamu pengecut munafik. Hempelakan Cishar nyawa keluarga Zhou. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Yewu Tian, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Bukankah kamu yang menyuruh Bayalin membantai seluruh keluargaku? Aku tidak menyuruh siapapun untuk membunuh. Keluarga You dibantai. Tidak ada hubungannya denganku. Benar, pasti ada kesalahpahaman di sini. Beberapa hari ini dia selalu bersamaku. Omong kosong, Bayalin menganggapmu tuan. Selain kamu, siapa yang bisa menyuruhnya? Dia sudah mengaku. Dia adalah Mengpo. Kamu adalah Raja Neraka. Kamu menggunakan perintah Yama untuk menyuruhnya membunuh seluruh keluargaku. Perintah Yama memang ada padaku, tapi hal ini bukan aku yang menyuruh. Keluarga Yo memang bersalah. Tapi tidak sampai dibantai, aku tidak sekejam itu. Kebohonganmu ini, bicarakan di neraka dengan keluarga Yo yang sudah mati. Matilah kamu. Sekarang tidak bisa menjelaskan padamu, tunggu sampai kamu tenang. Baru akan mengerti yang kukatakan benar. Bohong. Teruslah berbohong, rencana membantai keluarga Yo. Sudah lama kamu pikirkan, pertama gunakan perintah Yama. Menipu harta keluarga Yo, lalu mengambil energi pertahananku. Membuatku jadi orang tak berguna, akhirnya membuatku melihat keluarga Yo dibantai. Tak berdaya, Yewu Tian. Kamu sangat kejam. Youshen, jangan gunakan pandanganmu yang kicik. Untuk menilai Wutian, dia bukan orang seperti itu. Dan pasti tidak mungkin melakukan hal ini. Hanya karena aku bergabung dengan 6 dewa. Mengkhianati tuannya di penjara ini? Sekarang aku tahu, aku benar. Tuan seperti dia tidak layak dapat kesetiaanku. Bergabung dengan siapa itu urusanmu. Asal jangan berbuat tak berhati nurani, aku tak akan menyentuhmu. Kamu bilang begitu, percaya sendiri? Sekarang aku kau kunci. Tak bisa bergerak. Sebentar lagi kau akan menyerangku, kan? Pergilah. Aku akan selidiki kasus pembunuhan keluarga Yo. Untuk membuktikan aku tak bersalah.
Mau cari kambing hitam atau menghancurkan bukti? Aku tak perlu jelaskan banyak padamu sekarang. Nanti saat kebenaran terungkap, semuanya akan jelas. Ye Wutian, dendam pembunuhan keluarga tak akan kumaafkan. Selama aku masih hidup, aku akan terus melawanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau aku tak salah tebak, ada orang yang menyamar sebagai tuan penjara dan memerintahkan pembunuhan keluarga Yao. Apa katamu? Kau mau aku jadi anjingnya Liu Shenmen? Yang Master Gu, salah ucap. Maksudnya biar tuan penjara. Yang jadi anjing Liu Shenmen, Liu Ziwan. Kau berani ya? Mau suruh aku pura-pura jadi tuan penjara. Lalu sujud menjilat kaki Liu Shenmen? Yang Master Gu jangan marah. Tuan penjara selalu pakai topeng, tak ada yang peduli. Di balik topeng itu yang Master Gu atau Ye Wutian. Apa hubungannya dengan Ye Wutian? Liu Shenmen sudah menyelidiki. Ye Wutian adalah tuan penjara yang hilang bertahan. APA, dia tuan penjara? Menurutku, yang paling pantas jadi tuan penjara adalah yang Master Gu. Kalau kali ini berhasil membunuh Ye Wutian, mungkin tuan penjara palsumu ini bisa jadi yang asli. Yang Master Gu masih merasa tersiksa harus sementara menjilat Liu Shenmen? Surga akan beri tugas besar pada orang ini. Harus menderita dulu. Kalau bisa jadi tuan penjara. Sedikit penghinaan ini masih kutahan. Hahaha. Nenek, jangan sungkan, minumlah. Oh iya. Inspektur Liu. Buru-buru panggil aku, ada apa? Tak terlalu penting. Kakiku kan patah. Mau minta tolong nenek sebarkan kabar. Kabar apa? Nenek punya koneksi dengan semua orang penting di Shanghai. Kuharap nenek bisa sebarkan kabar tuan penjara bergabung dengan Liu Shenmen. Ketelinga semua orang penting. APA? Tuan penjara bergabung dengan Liu Shenmen? Benar? Masa bohong? Sekarang anggota Liu Shenmen mana saja bisa perintah tuan penjara. Tak mungkin. Kenapa tidak? Wu Chang tak mau ikut tuan penjara. Bergabung dengan gerbang 6 dewa, ditangkap olehku. Hari ini di sini, kita akan memberi kanto. Waduh, Wu Chang itu tidak hanya kejam, tapi juga hilang timbul, bisa menangkapnya. Kakak Ziwan hebat. Perintah penjara untuk menangkap Wu Chang Kessel. Apakah dia bisa melarikan diri? Bawa dia masuk. Sujud. Kamu bukan penjara. Siapa sebenarnya kamu? Satu kata lagi, aku akan membunuhmu, membersihkan gerbang. Pukulan yang bagus. Begitulah cara memperlakukan pengkhianat yang tidak patuh. Ayo, pakai ini. Hahaha, Wu Chang. Ketika kau membantai di pesta pernikahan keluarga Liu, tidak menyangka akan ada hari ini, kan? Hahaha. Pukul Pinuja. Sebagai balas dendam untuk anakku, melampiaskan kemarahan. Penjara datang, pasti akan membunuh kalian. Apa yang dia katakan? Aku tidak dengar. Penjara, apakah kau masih punya perasaan terhadap bekas bawahannya? Pukulanmu terlalu ringan. Dia tidak punya tenaga untuk bicara, aku akan memberinya semangat. Maddie, mudah sekali membunuhnya, terlalu murah. Tidak akan semudah itu membunuhnya, nenek. Sekarang kau tahu siapa yang berkuasa. Gerbang 6 dua tau penjara. Penjara? Tadi aku merasa suaramu aneh. Kamu bukan Ye Wutian. Siapa yang bilang Ye Wutian adalah penjara? Dia sendiri yang bilang padaku Ye Wutian adalah. Nenek, jangan tertipu. Semua orang tahu. Ye Wutian dan kiri token Raja Neraka. Memelsukan penjara. Penipu. Barang palsu berani pamer di depanku. Tunggu sampai ketangkap, akan kisan kang untuk makanan anjing. Nah, begitu. Karena nenek sudah tahu. Penjara sudah bergabung dengan gerbang 6 dewa. Sipat sebarkan berita ini. Tenang, menyebarkan kabar burung adalah keahlianku. Wu Chang, kau bersumpah pada penjara.
Aku sudah menghukummu, mengapa kau masih tidak mau bergabung dengan gerbang 6 dewa? Oh, kau pikir aku lemah seperti kalian? Bergabung dengan sampah gerbang 6 dewa? Tuan Wu Chang, karena kau keras kepala, mau mati bersama Ye Wutian. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Gu Shao, ayo bertindak. Sudah lama menunggu kalimat ini. Wu Chang, kau sudah membunuh begitu banyak orang. Pernahkah kau berpikir suatu hari kau akan mati? Buatkan dirimu nisan dari sekarang, sampah. Beraninya kau bertindak. Ketua penjara akan datang, dia pasti akan membunuh kalian. Kalau begitu, tunggu ketua penjaramu di jalan menuju neraka. Mana dia? Saudaraku Wu Chang, semoga perjalananmu tenang. Berani-beraninya kau menyentuhnya lagi. Aku akan membuat mayatmu tidak utuh. Ye Wutian, kau bisa menemukan tempat ini? Mencari sampah seperti kalian bukanlah hal yang sulit. HMPH. Ah, apa yang bisa kau lakukan setelah menemukan kami? Wu Chang ada di tanganku, berani-beraninya kau bertindak gegabah. Aku akan membunuhnya. Ketua penjara, jangan salahkan aku. Mereka merusak nama baikmu, bunuh dia. Panah. Kau lihat, beranikah dia? Yi Wutian. Selain mematahkan kakiku, membutakan mataku, apa lagi yang bisa kau lakukan padaku? Mematahkan lenganku juga? Sepertinya kau memberikan ide baru untuk menghukummu. Berani beraninya kau menyentuhku lagi. Percayalah aku akan menggigit lidahku sendiri. Jika aku mati, putrimu juga tidak akan selamat. Gigit lidah sendiri? Kau sudah menjadi pengecut seumur hidupmu. Punya keberanian untuk itu? Bagaimana? Mau mempertaruhkan nyawa putrimu? Aku tidak punya waktu untuk urusanmu, si cacat. Aku akan mengirimnya ke neraka terlebih dahulu. Membuka jalan untukmu. Gu Shichen, kau berpura-pura menjadi ketua penjara. Merusak nama baikku, bagaimana kau ingin mati? Yi Wutian, kau benar-benar ingin melihat Wu Chang terluka di hadapanmu? Ketua penjara. Nyawa Wu Chang tidak berarti apa-apa. Di kehidupan selanjutnya, aku masih akan menjadi saudaramu. Dengar itu? Nyawanya tidak menjadi ancaman bagiku. Hari ini kau harus mati. Baik, kalau begitu aku akan membunuhnya. Setidaknya ada teman di jalan menuju neraka. Ah, Wu Chang, ah, Liu Ziyuan. Masih ada urusan yang belum selesai, buru-buru mau kemana? ayo, Ye Wutian, selama boneka darah masih ada di tubuh putrimu, kau tidak berani membunuhku. Benar, aku tidak berani membunuhmu, tapi bukan berarti aku tidak bisa menyiksamu. Kau mau APA? Barusan kau bilang mau menggigit lidah sendiri, kan? Demi putriku, aku tidak bisa membiarkanmu berhasil. Jadi, aku akan memotong lidahmu. Ye, Tuan Ye, kepala penjara, tolong jangan bunuh aku. Ampuni aku. Wu Chang, cabut lidah orang jahat. Ini adalah keahlianmu. Serahkan padamu. Untuk orang seperti ini, hanya mencabut lidah tidak cukup. Menurutku, gigi juga harus dicabut. Asalkan dia tidak mati. Mainkan sesukamu. Ampuni aku akan memberitahumu di mana Bloodlingxi berada. Aku paling benci orang yang bicara setengah-setengah. Membuatku penasaran. Lanjutkan. Hei, Bloodlingxi ada di villa keluarga Yo di Black Triangle. Bloodlingxi benar-benar ada di villa keluarga Yo. Kau tidak bohong padaku? Ahaha, aku sudah disiksa seperti ini oleh kalian. Bahkan jika kau beri aku 10 nyali, aku tidak berani membohongimu. Baik, sepertinya gigi dan lidahmu masih berguna. Aku biarkan untukmu. Kepala penjara, orang tua ini tidak pernah berkata jujur, jangan percaya dia. Aku bersumpah. Setiap kata yang kuucapkan benar, jika ada setengah kebohongan, kalian bisa bunuh aku. Aku akan memverifikasi sendiri apakah ucapannya benar atau tidak. Beritahu Meng Po, bersiap-siap, aku akan pergi ke Black Triangle. Bagaimana dengannya? Serahkan padamu, jika aku tidak menemukan Bloodlingxi di villa keluarga Yo. Potong lidahnya. Beri makan anjing. Keluarga Yo dulunya adalah keluarga besar di Black Triangle. Tak disangka sekarang menjadi begitu menyedihkan. Setelah keluarga Yo dibantai, rumah mereka menjadi sepi. Sudah dijarah lebih dari 10 kali. Bahkan jika Bloodlingxi benar-benar ada di sini, mungkin sudah diambil orang. Bawahan akan segera mengirim orang untuk mencari. Tunggu, aku ingin bertanya tentang pembantaian keluarga Yo. Apakah kau yang memimpin orang untuk melakukannya? Bukan,
Ada orang yang menggunakan namaku untuk melakukannya. Semoga bukan kau. Jika suatu hari nanti aku tahu itu adalah perbuatanmu. Siapa itu? Berpura-pura jadi hantu. Angkat kepala, biar aku lihat siapa kau. Ye Wutian, kau akhirnya datang. Kepala penjara, lama tidak berjumpa. Zhou Guangxiong, ternyata kau. Kau ternyata tidak mati. Kepala penjara belum mati. Bagaimana mungkin aku mati duluan? Jadi ini adalah jebakan yang kau dan Liu Ziwan pasang untukku, sengaja memancingku ke sini, bukan? Benar, di tempat ini, membunuhmu tidak akan ada yang tahu. Ternyata kamu juga anggota gerbang 6 dewa. Aku ingin membunuhmu bukan hanya karena aku anggota gerbang 6 dewa. Yang kuperlukan adalah darahmu untuk mengubahmu menjadi boneka darah. Dengan begitu, aku bisa hidup abadi dan mencapai puncak ilmu bela diri. Jadi untuk ini, kau membunuh puluhan anggota keluarga Yo? Kau benar-benar lebih kejam dari binatang. Mereka yang mencari masalah sendiri. Aku ingin membuat boneka darah, mereka menghalangiku dan bilang itu ilmu hitam. Ibu Youshen bahkan ingin melaporkanku ke kantor gubernur. Aku tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Kebetulan. Aku juga bisa menyalahkan pembunuhan seluruh keluarga Yo. Padahal. Lalu Youshen? Kenapa kau menyisakannya? Aku memang tidak suka anak yang tidak berguna ini. Tapi dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Yo. Aku masih perlu dia untuk melanjutkan keturunan. Tapi aku tidak ingin dia tahu kebenarannya, jadi aku harus menyalahkan pembunuhan keluarga ini. Padahal. Sang tuan penjara menyuruhku menangkapnya dan membeberkan kejahatannya. Haha, gadis kecil, dengan kemampuanmu, kau pikir bisa menangkapku? Lepaskan dia. Yang kau ingin bunuh adalah aku, serang aku saja. Kenapa? Kasihan. Jika kau ingin menyelamatkan nyawanya, kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Ah, Kau telai? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Baik, apa yang kau inginkan dariku? Sekarang, di hadapanku, patahkan lenganmu. tuan penjara, jangan. Baik, aku akan mematahkan kedua lenganku. Ah, Sekarang kau tidak punya sandera. Dengan apa kau melawanku? Yo Guangxiong, ajalmu sudah tiba. kau hanya menang karena keberuntungan. Nyawaku tidak semudah itu kau ambil. Dia tidak bisa mengambil nyawamu. Bagaimana denganku? Kau anak durhaka, berani membunuh ayahmu sendiri. Jika bukan karena aku satu-satunya anak keluarga Yo, kau pasti sudah membunuhku sejak dulu. Sejak kecil. Hanya ibuku yang baik padaku, sedangkan kau. Untuk membuat boneka darah sialan, kau bahkan membunuh ibuku. Seandainya tahu akan seperti ini, seharusnya dulu kau kubunuh juga. Ayah, temani ibu di alam baka. Sekarang kebenaran terungkap, dan keluarga Yo hanya tinggal kau seorang. Youshen, sebenarnya kau tidak jahat. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengembalikan posisimu sebagai penjaga segitiga hitam. Dan membangun kembali keluarga Yo. Youshen, aku bisa memaafkanmu. Karena bergabung dengan gerbang 6 dewa, asalkan kau bersumpah setia padaku. Aku bisa mengembalikan semua tenaga dan kekuatanmu. Membuatmu kembali menjadi penjaga segitiga hitam. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Untuk apa gelar penjaga? Kalau sudah berubah pikiran, temui aku di kota bawah tanah. Posisi penjaga akan tetap kusimpan untukmu. Maaf mengecewakan tuan penjara. Aku tidak akan mencarimu. Oh. Ngomong-ngomong, Ye Wutian, yang memimpin serangan ke keluarga Yo waktu itu, adalah orang di belakangmu itu. Kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa? Pertanyaan itu juga pernah kutanyakan pada tuan penjara sebelumnya. Aku berjuang mati-matian untuknya.
Tapi kenapa dia tidak menyerahkan posisi tuan penjara padaku, malah padamu? Sampah yang hanya bisa bertahan hidup di penjara. Mau tahu jawabannya? Aku bisa memberitahumu. Katakan cepat. Aku sudah melumuri senjataku dengan racun. Saat racunnya mulai bekerja, kau tidak akan sempat bicara lagi. Itu karena tuan penjara tua sudah melihat isi hatimu. Ada iblis di hatimu, sekarang wajah aslimu mulai terlihat. Hahaha, manusia harus mementingkan diri sendiri. Siapa yang tidak punya beberapa iblis di hatinya? Serahkan lencana Raja Neraka. Aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Lencana Raja Neraka bisa kuberikan padamu. Tapi menurutmu, apakah kau bisa mengendalikannya? Hanya sepatong lencana, apa susahnya mengendalikan? Tanpa warisan sejati dari tuan penjara, kau tidak bisa mengendalikan lencana Raja Neraka. Rencanamu gagal total. Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikannya, gerbang 6 dewa punya banyak ahli. Pasti ada yang bisa mengendalikannya. Apa yang diberikan gerbang 6 dewa padamu? Hingga kau berani mengkhianatiku seperti ini? Nyawa untuk satu kota, ketua gerbang 6 dewa berjanji padaku. Asalkan aku membunuhmu, aku akan jadi tuan penjara kota Zenhai. Berkuasa di satu wilayah. Hanya untuk ini? Apakah ini masih kurang? Lei Dong, Sudah kau lihat? Nyawa tuan penjara. Bukan sesuatu yang bisa kau ambil semaumu. Kau menguras semua tenagamu untuk memanggil petir, meski berhasil melukaiku. Tapi racun sudah mencapai jantungmu, kau tidak akan bertahan. Nyawaku, bahkan langit tidak bisa menentukan. Hari ini akila lenggitmu, Tuan Penjara. Tuan Penjara. Bantuan sudah datang, kau tidak bisa membunuhku sekarang. Jangan senang dulu. Racunmu sudah mencapai jantung, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuan Penjara. Anda terluka. Yuling, aku sedang tidak bisa bergerak karena racun yang mengendalikan keberuntunganku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Tapi aku tidak bisa pengobatan. Bagaimana menyelamatkanmu? Aku akan segera mencari tabib Tang. Dia pasti punya cara. Tidak ada waktu lagi. Racunnya sangat ganas, aku tidak bisa bertahan lama. Kamu hanya perlu melakukan apa yang kukatakan, pasti bisa. Tuan Penjara, katakanlah. Bakar surat Raja Neraka. APA? Membakar surat Raja Neraka? Ya, dunia hanya tahu surat Raja Neraka adalah harta karun dunia. Siapa yang mendapatkannya bisa memerintah para pahlawan. Tapi tidak tahu bahwa kehebatan terbesar surat Raja Neraka adalah bisa membuat orang berubah total dan bangkit dari kematian. Tuan Penjara, aku percaya padamu. Tuan Penjara, cepatlah istirahat. Sayang sekali, di dunia ini tidak ada lagi surat Raja Neraka. Tanpa surat Raja Neraka, tidak akan ada lagi Tuan Penjara. Tidak, ada atau tidaknya surat Raja Neraka. Anda tetap Tuan Penjara di hati kami. Tanpa surat Raja Neraka, orang yang setia akan tetap setia. Dengan surat Raja Neraka, orang yang berhati serigala akan tetap berkhianat. Baik, setelah aku pulih, kita akan menghancurkan mereka. Orang-orang berhati serigala. Tuan Penjara, bagaimana kabarmu? Kekuatan surat Raja Neraka tak terbatas, sudah menyatu denganku. Kemampuanku meningkat lebih dari 10 kali lipat. Membersihkan racun kecil ini bukan masalah. Benar-benar berkah dari langit untuk Tuan. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Yuling bersalah, tidak bisa membedakan baik dan buruk. Mohon Tuan Penjara menghukumku. Yuling. Sekarang kamu adalah penyelamat hidupku. Kedepannya, tidak perlu memberi hormat seperti ini, katakanlah apa yang sebenarnya terjadi. 3 hari lalu, aku menemukan kakekku menggunakan darah manusia untuk menyiram jamur darah dan menguji ilmu hitam boneka darah dengan orang hidup. Saat itulah aku tahu, ternyata kakekku adalah pemimpin gerbang 6 dewa. Apa? Kamu bilang kakekmu Yuzhan Kui adalah pemimpin gerbang 6 dewa? Benar, dari saat Anda kembali ke Zenhai, hingga semua kejadian hari ini. Semuanya dirancang olehnya. Jadi dalang dibalik semua ini adalah dia. Di mana dia sekarang? Markas besar gerbang 6 dewa. Pemimpin, aku terluka oleh Yewutian, semua meridianku putus. Mohon pemimpin selamatkan nyawaku. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan, menyelamatkanmu. Hanya membuang-buang tenagaku. Tapi Yewutian sudah terkena racun mematikan. Walaupun aku tidak bisa memenggal kepalanya, dia pasti tidak akan selamat. Kalau begitu dia sudah mati. Pasti mati.
Ah, Hidup harus bertemu orang, mati harus bertemu mayat. Kalimat ini. Kamu mau aku ulang berapa kali lagi? jika ketua memang ingin melihat mayatnya, aku akan mencarinya sekarang. Memenggal kepalanya. Tidak perlu, dia sudah dalam perjalanan ke sini. APA? Energi spiritual semakin kuat, aura pembunuhan semakin dekat. Ye Wutian akan segera tiba. Tidak mungkin, racun rahasia keluargaku tidak ada yang bisa menetralisir. Tidak ada yang bisa selamat setelah terkena racun ini. HMPH, kalau memang tidak ada yang bisa selamat. Lalu kenapa Ye Wutian masih hidup? Aku, Mungkinkah Ye Wutian bukan manusia, tapi dewa? HMPH, atau dia sebenarnya tidak pernah keracunan, ini hanya kamu. Membuat cerita palsu, untuk mendapatkan pujian dariku. ketua, percayalah padaku, aku benar-benar melukainya. Dia juga benar-benar keracunan. Hahaha, percaya padamu? Dengan apa aku percaya? Kamu dulu adalah orangnya Ye Wutian. Ketua, aku sudah bersumpah setia kepada gerbang 6 dewa di hadapanmu. HMPH, orang sepertimu tidak bisa dipercaya, plin-plen. Hari ini kamu mengkhianati Ye Wutian. Besok bisa mengkhianati aku. Ketua, percayalah padaku, aku tidak punya niat mengkhianati sedikit pun. Hahaha, percaya padamu? Aku percaya kalimat ini. Dulu juga pernah kamu katakan ke Ye Wutian, kan? Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya? Hehehe, mudah saja, jadilah boneka darahku. Gabungkan ki dan ingatanmu ke dalam tubuhku. Dengan begitu aku tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Yuzhan Kui, aku setia padamu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Banyak yang setia padaku, kamu yang keberapa? Di mataku. Kamu hanya bahan untuk latihan boneka darahku. Yuzhan Kui, aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Hehehe, kamu tidak akan jadi hantu, jiwa boneka darah. Tidak bisa masuk neraka. Ah. Chi Dara Wanita, Vegetamanis. Hahaha. Yuzhan Kui, ajalmu sudah dekat. Yuling, kamu memang cucu yang baik. Malah membawa orang asing untuk membunuh kakek. Membunuh untuk kesenangan, melakukan segala kejahatan, aku tidak punya kakek sepertimu. Cucuku sayang, kemarilah ke kakek. Bisa memaafkan kesalahan besarmu mengkhianatiku. Hahaha. Yuzhan Kui, kau salah, sekarang kau memohon padaku. Aku masih bisa mempertimbangkan, hanya menghilangkan kekuatanmu tanpa membunuhmu. Hahaha, sangge sambang kau. Kalian tahu ini apa? Jamur darah. Pandanganmu bagus. Aku menyuling esensi jamur darah untuk meningkatkan kekuatanku. Sekarang, kau bukan lagi lawanku. Orang terakhir yang begitu percaya diri di hadapanku. Sudah mati kaku. Hahaha, aku tidak melakukan hal yang tidak pasti. Kalau tidak, kenapa dulu pura-pura sakit, menipumu untuk mengobatiku? Kau menipu kepala penjara untuk mengobatimu, hanya untuk mengetahui kekuatannya. Cucuku sayang, dalam hal ini kau telah berjasa besar. Ah, Lisek, Karena kau sudah tahu kekuatanku. Jangan banyak bicara, ayo bertarung, aku sudah tidak sabar. Untuk membalas dendam bagi mereka yang kau bunuh. jangan buru-buru, sebelum aku bertindak, biarkan boneka darahku bermain dulu dengan kalian. Perci. Bon America. kepala penjara, jangan biarkan orang tua ini melihat kekuatanmu. Wanita ini, serahkan padaku. Hati-hati, Oh, hati-hati. Dia punya cahaya di tangannya. Sekarang ingatkan, sudah terlambat, bunuh dia. oh, Bawa penawarnya. HMPH,
tidak ada penawar, bahkan jika ada, aku tidak akan memberikannya pada pengkhianat. Sialan. Dia adalah keluarga Yu, cucumu. Hahaha, salah, dia hanya anak pungut. Bukan keluarga Yu di mataku. Dia hanya pion yang bisa dibuang kapan saja, hahaha. Kepala penjara, jangan memohon padanya. Orang seperti ini tidak punya hati. Yufe adalah cucu kandungnya. Dia bisa tega membunuhnya. Tenang, setelah aku membunuhnya, aku pasti bisa menyembuhkan racun mayat di tubuhmu. Hahaha, ingin membunuhku, kau pikir. Aku adalah Yo Guangxiong kedua? Jangan banyak bicara. Aku tidak punya waktu untukmu, bunuh kau. Aku harus kembali menemui istri dan anak perempuanku. Mulai hari ini, istrimu akan menjadi janda. Dan anak perempuanmu akan menjadi anak yatim. Banyak bicara. Hahaha, seperti yang kuduga. Yi Wu Tian, kau hanya saja tu? Lihat ini. Yuzhan Kui, energimu sudah buyar. Sudah tidak bisa terkumpul lagi. Ini tidak mungkin. Kekuatan setanku, kemana perginya kekuatan setanku? Ini, apa yang terjadi? Kau pikir tamparan tadi hanya menggaruk-garuk? Tamparan tadi sudah menyegel semua titik energimu. Sekarang kau sudah jadi orang lumpuh. Tidak. Kau sudah mati. Ini tidak mungkin. Aku tahu kekuatanmu. Kau tidak mungkin bisa menyegel semua titik energiku. Jujur saja, kekuatanku sekarang sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Membunuhmu semudah menginjak semut. Blood Lingxi ada di tanganku. Jika kau berani mencoba membunuhku, aku akan menghancurkannya. Tanpa itu, anak perempuanmu akan mati. Hahaha, orang tua, sekarang kau kehilangan semua kekuatanmu. Kau ingin menghancurkan Blood Lingxi? Kau punya kemampuan untuk itu? Hahaha, aku tidak percaya. Masih ingin melawan? Mati saja. Aku tidak rela. Yuling, ayo kita kembali ke Zenhai. Aku akan mencari tabib Tang untuk menyembuhkan racunmu.